Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Juanti dengan NIM F0271231026. Di sini saya ingin membuat sebuah video mengenai materi tentang teori Kuhltau, proses pencarian informasi. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah penelusuran informasi di bangku perkuliahan. Saya berkuliah di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan, Program Studi D3 Perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Juanti dengan NIM F0271231026. Saya dari Program Studi D3 Perpustakaan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori Kuhltau dalam proses pencarian informasi untuk memenuhi mata kuliah penelusuran informasi. Baik, simak video berikut ini. Nah, teori Kuhltau memiliki 6 tahapan untuk melakukan pencarian informasi. Nah, 6 tahapan atau 6 proses informasi ini, yang pertama ada initiation, selection, exploration, formulation, collection, dan yang terakhir presentation. Nah, untuk yang pertama ada initiation. Nah, initiation ini adalah proses yang merupakan proses pertama yang akan dilalui sebelum memulai untuk mencari informasi, di mana proses ini berisi tentang ide-ide sebelum kita ingin melakukan pencarian informasi tersebut secara spesifik. Nah, hal ini bisa dibilang juga inisiasi sebagai ide awal dalam mencari informasi. Nah, yang kedua ada proses selection atau proses dalam mengidentifikasi informasi yang akan dicari. Di sini saya lambangkan dengan lambang pencarian sebuah informasi, yaitu ada sebuah kaca pembesar dan juga alat untuk menulis. Nah, yang dimana hal tersebut menandakan kita sedang mencari informasi. Nah, pola pikir seseorang mulai terbentuk dan berfokus pada upaya untuk mempertimbangkan informasi yang ia sedang butuhkan. Nah, dalam proses ini juga bisa kita katakan bahwa seleksi merupakan proses dalam memilih topik atau arah pencarian dari informasi yang ingin kita ketahui. Lalu proses yang ketiga adalah exploration. Exploration ini kita mencari dan membandingkan serangkaian informasi yang diperoleh saat melakukan proses pencarian. Nah, jadi serangkaian informasi yang sudah kita peroleh, nah ini adalah sebuah proses yang dinamakan dengan eksplorasi serangkaian informasi yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita miliki. Nah, selanjutnya itu akan dengan mengeksplor berbagai sumber informasi. Jadi kita itu mencari informasi-informasi tersebut melalui tahapan exploration. Tahap yang keempat yaitu formulation, yaitu fokus pada jenis informasi yang relevan dengan topik yang ingin dicari dan memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, setelah kita melakukan exploration tadi, setelah kita mengeksplor seluruh sumber informasi, lalu kita akan fokus pada jenis informasi yang menurut kita itu relevan dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan. Jadi, untuk memilih ide dari informasi yang dikumpulkan, yang kemudian berbentuk perspektif terhadap isu yang akan kita angkat. Nah, hal ini itu akan terjadi pada proses formulation ini, yaitu proses yang keempat. Nah, arah pencarian yang lebih jelas berdasarkan temuan awal, berdasarkan tujuan kita pada saat kita melakukan initiation. Tahap yang kelima yaitu proses menyerap semua data dan informasi yang telah kita bentuk sampai seseorang merasa telah menerima semua data dan informasi tersebut, atau bisa dibilang seseorang sudah merasa informasi yang mereka terima ini sudah relevan dan mereka sudah puas dengan informasi yang mereka miliki. Jadi, proses ini terjadinya pengumpulan informasi yang relevan untuk membangun pemahaman yang kuat, sehingga informasi tersebut menjadi informasi yang sangat akurat
buat disebarluaskan dan dipergunakan bagi seseorang tersebut. Jadi di tahapan yang kelima ini menandakan bahwa kita harus mencari bahwa di tahap yang kelima ini kita harus mencari informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan pertama kita, seperti tahapan proses-proses yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Baik, untuk tahapan yang keenam yaitu presentation. Nah, proses presentation ini adalah tahapan terakhir yang dimana seseorang itu akan menyerap semua data dan informasi yang telah ia kumpulkan ataupun ia cari atau ia terima. Nah, sampai seseorang telah menerima semua data dan informasi tersebut. Setelah ia mengumpulkan dan ia menerima semua data informasi tersebut, nah terjadilah tahapan terakhir yaitu presentation, yang dimana informasi tersebut yang telah ia ketahui, yang ia dapatkan akan disebarluaskan ke orang-orang terdekat ataupun ke kerabat-kerabatnya. Dapat dibilang tahap akhir ini di mana informasi diproses dan sudah dapat disajikan. Nah, jadi dari 6 tahapan teori Kuhltau tersebut dapat kita ketahui bahwa dengan 6 tahapan ini dapat membantu kita bagaimana mencari informasi yang baik, bagaimana proses dan langkah-langkah untuk kita menemukan informasi yang relevan, akurat, dan informasi yang sangat memiliki sebuah makna, dan lebih juga informasi tersebut akan dinilai lebih berkualitas dikarenakan informasi tersebut sudah melewati 6 tahapan ini, yang dimana tahapan ini juga pastinya harus memiliki sumber-sumber. Nah, sumber-sumber dari informasi yang kita dapatkan sebelum kita berikan kepada orang lain atau kita sebarluaskan ke teman-teman terdekat. Nah, setelah kita mengetahui teori ini, maka kita dapat melakukan pencarian informasi atau proses pencarian informasi sesuai dengan standarnya. Mungkin bagi kita ada yang mencari informasi kayak seperti mengetahui informasi itu saja dan langsung mengikuti informasi itu tanpa ingin tahu asal-usul informasi tersebut. Nah, kita tidak tahu bahwa mungkin saja itu informasi adalah informasi yang sepenggal ataupun hanya setengah dari informasi. Nah, teman-teman, mungkin segitu saja dari saya mengenai teori Kuhltau ini. Semoga teman-teman sekalian bisa mencari informasi dan menemukan informasi sesuai dengan teori yang telah saya berikan ini. Saya berikan materinya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi menyebarluaskan informasi yang kurang jelas. Dengan mengetahui teori ini, kita dapat melakukan penyebarluasan informasi dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.